Kalau yang kita akan bahas sekarang ini sebetulnya bukan penyakit jamur yang biasa nih dok. Nah, bagaimana membedakan kalau ini penyakit jamur biasa dan ini ringworm, dok? Kucingnya ada gejala ringworm seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Halo sahabat Ica, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penyakit jamur pada kucing bersama dokter hewan Iswa. Selamat sore dokter. Selamat sore, waalaikumsalam. Ya dokter, kali ini kita akan bahas terkait dengan jamur dok. Siap. Karena banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman sahabat Ica terkait dengan jamur, gejalanya kayak gimana, kemudian pengobatannya kayak gimana, apa yang harus dilakukan terkait dengan pencegahannya gitu. Nah dok, pertanyaan pertama, apa sih dok jamur pada kucing itu? Kalau yang kita akan bahas sekarang ini sebetulnya bukan penyakit jamur yang biasa nih dok. Oke. Jadi penyakit jamurnya ini adalah penyakit ringworm namanya. Ringworm. Mungkin teman-teman sahabat Ica pernah mendengar atau sudah pernah merasakan juga mungkin ya sebagian ya bahwa kita terkena penyakit ringworm. Itu penyebabnya adalah jamur. Oke. Nah, biasanya penularannya ini seru juga nih dok, karena bisa melalui kontak langsung ataupun melalui udara nih dok. Jadi kalau yang kontak langsung itu biasanya karena kita bersentuhan dengan kucing. Oh. Atau kita bersentuhan dengan orang yang terkena penyakit itu. Okay. Jadi itu bisa menjadi cara penularan. Makanya kita harus pastikan bahwa kucing yang ada di rumah kita itu harus selalu sehat. Oh, waduh menarik tuh dok. Menarik. Iya, ini keren ini. Iya. Terus yang satunya lagi adalah melalui udara. Nah ini mungkin karena kalau kita sekarang karena lagi udara lembab ya, hujan-hujan atau matahari tidak bersinar dengan ceria. Nah, jadi akhirnya suasananya sangat mendukung, akhirnya penularan bisa terjadi melalui udara. Nah caranya bagaimana kita mencegah ya sebetulnya kita lakukan yang pertama kali dengan kita rutin untuk memandikan. Memandikan secara Iya, rutin. Okay. kemudian kita juga berusaha untuk menghindari kontak langsung dengan kucing yang kita tidak tahu kondisi kesehatannya. Oh, Iya, okay. misalkan kita karena saking lucunya gemesnya ngelihat kucing di jalan, wah lucu sekali dipegang. Padahal kita tidak tahu kondisi kesehatan kulitnya seperti apa, tertularlah ke kita. Oke. Gitu. Nah dok, tadi dok, saya tertarik dengan cara penularan itu melalui udara. Jadi si ringworm itu penyakit jamur bisa menular ke manusia dengan cara gimana tuh dok? Kalau udara iya, dia pindah atau gimana? Iya, berpindah karena suasana yang sangat lembab mungkin sehingga spora-spora jamur ini bisa berterbangan ini dok, nempel lah di kita. Okay. Nah itu makanya buat kita kalau di manusia, di orang-orang sih karena kita rajin mandi, kemudian kita mandi juga menggunakan sabun, itu sangat membantu sekali sebetulnya dengan itu untuk mencegah penyakit ringworm ini. Jadi hygiene dan sanitasi kita itu sebetulnya sangat menentukan juga untuk penularan itu. Oke, berarti kitanya juga sering mandi, kucingnya juga dijaga kesehatannya gitu ya? Iya betul. Oke dok. Kemudian kalau kontak langsung itu jadi bersentuhan antara kucing yang memiliki penyakit itu atau kucing luar yang kita nggak tahu kesehatannya, nempel ke badan kita. Betul, gitu, itu kalau penularan ke kita nih dok. Tapi bisa jadi antar kucing juga bisa. Bisa. Iya, karena mereka sering ya ibaratnya namanya kucing bersosialisasi ya, sahabat-sahabat Ica nih ya, sering bersosialisasi, mereka saling ketemu kulit dengan kulit, itu akhirnya yang membuat terjadinya perpindahan spora itu masuk ke kucing yang sehat itu tadi. Oke, nah dok, ringworm ini kan salah satu penyakit jamur. Ya. Nah, bagaimana membedakan kalau ini penyakit jamur biasa dan ini ringworm, dok? Baik, jadi namanya ringworm ya. Dalam bahasa Inggris worm itu kan sebetulnya kan cacing ya. Tapi khusus ringworm ini sebetulnya penyebabnya adalah jamur, dok. Oke. Jadi bentuknya itu hilangnya rambut yang berbentuk seperti lingkaran. Ya. Jadi kayak cincin seperti itu. Oke. Dan ini disertai dengan adanya bintik kemerahan karena memang ada radangan di sekitar lingkaran itu, dokter. Jadi sangat khas sekali ini. Jadi kalau kita bilang ini nampak sekali nih gejalanya.
Iya. Ini biasanya bisa ditemukan di muka, di telinga, kemudian bisa juga di telapak kaki, Dok. Ini untuk kucingnya, Dok? Untuk kucingnya, iya. Nah, untuk gejala di manusia kalau ini ada penularan, Dok, itu gejalanya juga sama? Sama, ya? persis, ya. Oh, oke. Melingkar begitu. Oke. Jadi kalau biasanya kita pakai cincin di jari manis ya, ini ada cincinnya tapi di kulit. Oh. Oke. Oke, Dok. Kemudian treatmentnya, Dok, kalau pencinta kucing menemukan kucingnya ada gejala ringworm seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali, karena sebetulnya kalau penyakit jamur itu sangat berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh dari kucing itu sendiri termasuk manusia. Jadi saya menyarankan kalau ada kucing terkena ringworm atau penyakit jamur apapun ya, itu yang pertama kali kita genjot itu adalah sistem kekebalan tubuhnya. Terlebih dahulu. Dengan cara, Dok? Dengan cara kita berikan suplemen, kita berikan vitamin, kemudian makanan yang bagus istilahnya. Jadi pada saat setelah semuanya sudah tercukupi, baru kita sambil menterapi penyakit jamurnya itu sendiri. Dengan menggunakan anti jamur. Bisa dengan cara mandi, atau biasanya kalau dokter kami biasanya menggunakan terapi oral juga. Dan juga tidak hanya itu, terkadang ada kita memberikan mandi dengan obat anti jamur. Iya, betul. Nah, berarti yang pertama tadi, Dok, jaga daya tahan tubuh gitu ya? Betul. Daya tahan tubuh kucingnya. Kemudian, itu penting sekali itu, karena kalau begitu dia turun, pasti jamur naik. Oke. Nah, Dok, membahas terkait dengan penyakit jamur yang non ringworm. Tadi kan kalau ringworm itu menular ya, Dok? Ya. Menular ke manusia. Bagaimana dengan penyakit jamur lainnya? Mungkin kali ini kita akan bahas sekilas saja. Nanti untuk itu kita akan bahas di konten selanjutnya, Dok. Tapi secara umum aja, Dok, ringworm ini menular, untuk penyakit jamur lainnya bagaimana? Baik, dokter. Jadi kalau untuk yang ringworm ini sebetulnya selain gejalanya yang khas, juga sebetulnya agak berbeda dengan penyakit jamur pada umumnya. Kalau penyakit jamur pada umumnya mereka numpang saja, tapi tingkat kegatalannya tidak seperti kalau ringworm. Jadi kalau ringworm ini di sekelilingnya ada peradangan, itu yang cukup nampak sekali. Jadi dan membuat gatal. Kalau orang orang yang kena itu gatal sekali, Dok. Iya. Jadi mungkin menjadi perhatian kita juga nih, karena itu bisa menular juga ke manusia. Jadi ya kita tetap harus jaga kebersihan paling tidak nih untuk anak kucing kita dan juga kita sendiri. Baik, Dokter, terima kasih banyak, Dokter, penjelasannya terkait dengan ringworm. Kita akan bahas penyakit jamur lainnya di konten-konten berikutnya, Dok. Ada pesan terakhir, Dokter, untuk teman-teman pencinta kucing? Nah, pesan saya nih, tetap tunggu ya konten-konten kita ya, Dok ya, yang terkait dengan penyakit maupun pemeliharaan, dan yang sekarang ini karena dengan ringworm kita tetap harus jaga sanitasi dari lingkungan kita, kemudian hygiene dari kita sendiri maupun dari anak bulu kita. Jangan lupa kalau ada terjadi sesuatu masalah, segera konsul ke dokter hewan. Itu saja, Dokter. Ya, teman-teman, sayangi kucing kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai ketemu di konten berikutnya. See you.